He loves me, oh, he loves me, and all the joy that floods my soul. Someday, ever, and now I know He touched me and made me whole. He touched me, oh, he touched me. Someday, ever, and now I know He touched me and made me. Tertindih dengan beban berat, dosa dunia mendera, lalu ku datang pada Yesus. Dia ubah ku jadi baru. Dia jangan sekedar hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jangan ku jadi baru. Yesus jangan ku jadi baru. Yesus jangan ku jadi baru. Yesus jangan
Nama saya Lovita. Hari ini saya akan membawakan renungan tengah minggu. Tema bulan ini adalah tentang persekutuan orang kudus. Hari ini judul renungan yang saya bawakan adalah kerinduan hati untuk hidup kudus. Sebelum saya mulai sharing tentang renungannya, marilah sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, di tengah minggu ini kami dapat sisihkan waktu untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau belajar Tuhan untuk hidup kudus dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu yang selalu di hidup kami Tuhan, dimanapun kami berada, dimanapun apapun yang kami alami, Tuhan selalu berserta dan Roh Kudus selalu berserta. Dan Tuhan, biarlah beberapa menit ini kami mau belajar tentang firman-Mu. Biarlah Roh Kudus bantu kami untuk tidak hanya mendengar tetapi juga melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hari ini judul renungan saya yang mau saya sampaikan adalah tentang kerinduan hati untuk hidup kudus. Apakah saudara-saudari pernah berpikir selama mengikuti Yesus Kristus itu, apakah kita adalah seorang pengikut yang benar? Karena sebagai manusia kita memiliki keterbatasan dan kekurangan. Tentunya kita pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang hidup sempurna, apalagi kita hidup di dunia ini. Kesalahan itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan dilakukan oleh siapa saja. Karena kesalahan, keterbatasan, dan kekurangan kita, terkadang kita merasa untuk hidup kudus itu sepertinya mustahil. Apalagi di dunia ini banyak percobaan, dan kita sebagai manusia, kita banyak maunya. Tuhan itu sebenarnya berkehendak bagi setiap manusia untuk hidup secara kudus. Karena Tuhan itu kudus, dan kita punya hubungan dengan Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus. Terus, bagaimana kita sebagai manusia yang masih tinggal di dunia ini bisa hidup kudus? Ada ayat 1 Petrus 1 ayat 15-16 itu berkata, "Tetapi berhendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab Aku, yaitu Tuhan, kudus." So, kudus itu di bahasa Yunaninya, Greeknya itu hagioi. Inggrisnya artinya set apart, holy, sacred. Artinya itu terpisah atau suci. Terkadang kita mikir kalau hidup kudus itu kita terpisah dengan apa yang ada di dunia. Tapi mari kita pelajari lagi. Terkadang kita harus hati-hati. Terkadang kita berpikir kekudusan itu bisa kita capai sendiri. Apalagi kalau saudara-saudari sudah Kristen berpuluh-puluh tahun. Seperti saya lahir di keluarga Kristen, sudah lama. Dan terkadang buat orang-orang yang sudah Kristen lama, atau mungkin pelayanan bertahun-tahun di gereja, pelayanan di musik, pelayanan di mimbar, dan terkadang terpikir kekudusan itu karena apa yang kita lakukan. Kita berpikir kekudusan itu bisa dicapai dengan mengandalkan kekuatan kita
untuk menaati semua peraturan-peraturan yang ada di Alkitab. Selama kita hidup di dunia ini, kita pasti akan berbuat dosa. Mau bagaimanapun juga, mau kita sudah berkristen berpuluh-puluh tahun, atau mungkin kita melayani di gereja sangat banyak tiap minggu pelayanan, tetap atau mungkin pendeta pun tetap bisa berdosa. Pokoknya selama manusia masih hidup di dunia ini, semuanya itu berdosa. Karena itu kita harus sadar bahwa kekudusan hanya bisa kita dapat jika kita bergantung pada anugerah dan kekuatan Tuhan. Karena tanpa kasih karunia Tuhan dan tanpa pengorbanan Tuhan di kayu salib, tidak ada orang yang mampu hidup dalam kekudusan. Karena darah Yesus, kita bisa berkomunikasi dan berhubungan dengan Tuhan tanpa boundaries, tanpa halangan. Begitu mahal dan begitu suci darahnya yang menebus dosa kita supaya kita dapat memiliki hubungan dengan Tuhan. Relationship like a friend, seperti teman, kita berdoa dengan Tuhan, dan Roh Kudusnya itu bisa kita experience dan bisa kita rasakan. Benar-benar puji Tuhan karena kasih anugerahnya. Dibaca 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan bercacat. Benar-benar terima kasih sama Tuhan Yesus Kristus yang benar-benar datang ke dunia ini untuk menebus dosa kita. Dan itu tuh kasih anugerahnya Tuhan itu baru setiap hari. Jadi walaupun ya karena kita selama hidup di dunia ini tiap hari kita bisa berdosa, tapi kasih anugerahnya yang luar biasa. Jika kita minta ampun, Tuhan bisa memulihkan dan membuat kita hidup dengan kudus. Namun demikian, seringkali kita berpikir, apakah kalau Tuhan sudah tebus dosa kita, kita boleh semena-menanya hidup tanpa konsekuensi. Jadi kita bisa dosa sebanyak-banyaknya. Tapi kita tidak boleh berpikir gitu. Kita tidak boleh menyalahgunakan kasih karunia Tuhan yang sudah Dia berikan kepada kita. Jadi sekarang kita sudah tahu betapa besar kasih anugerahnya Tuhan. Jadi kita harus belajar. Jadi apa saja pendekatan praktis yang harus kita lakukan supaya hati kita bisa rindu dan menginginkan untuk hidup kudus. Apalagi jika kita mau join untuk ke persekutuan orang-orang kudus, kita harus menjadi secara individual, kita juga harus menjadi orang yang kudus. Pertama, kita harus tekun membaca dan mendengar firman-Nya. Karena dengan membaca firman Tuhan, kita bakal mengenal lebih dalam lagi tentang Tuhan itu. Tuhan itu seperti apa, karakter Dia seperti apa. Dengan kita belajar firman-Nya, kita juga akan tahu bagaimana kita bisa melihat contoh bagaimana Tuhan Yesus Kristus itu juga hidup menjalani hidup yang kudus. Di 2 Timotius 3 ayat 16 tertulis, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi segala firman Tuhan yang kita baca itu bagus untuk mendidik kita dan memberitahukan mana yang benar dan yang salah. Disitulah kita bisa tahu bagaimana cara hidup kudus. Jadi penting sekali baca Alkitab tiap hari. Kita harus konsisten. Bagaimana kita sebagai orang Kristen tapi nggak baca Alkitab itu tidak benar. Karena
kita kalau mau mendengar suara Tuhan, kita harus tahu apa tentang Tuhan, yaitu kita harus baca Alkitab setiap hari. Kalau misalkan merasa baca Alkitab susah, coba komit dengan hal-hal kecil dulu. Jadi contohnya 1 hari 1 pasal, konsisten 1-2 minggu. Tapi lama-lama yakin deh, kalau kita bisa komit dengan hal-hal yang kecil, baca 1 pasal 1 hari, lama-lama kita bisa jadi rindu dan lebih mempelajari firman Tuhan lebih lagi. Dan itu yang pertama, tekun membaca dan mendengar firman-Nya. Yang kedua, setelah kita rajin membaca firman Tuhan, yang harus kita lakukan ialah kita lakukan firman-Nya. Jangan seperti orang yang cuman baca, tapi setelah baca cuman asal cuman tahu sebagai pengetahuan. Tapi kita juga harus melakukan firman-Nya. Ditulis Yakobus 1 ayat 22-25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya dan sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi sangat penting, saudara-saudari, jangan cuman kita pelajari firman Tuhan, tapi kita harus mendengar dan melakukannya juga. Memang setelah kita pikir-pikir, setelah baca firman Tuhan, kita kadang merasa, wow, banyak sekali hukum-hukuman Tuhan yang harus kita patuhi. Dan terkadang itu susah. Apalagi kita hidup di dunia ini banyak maunya. Kita banyak percobaan. Jujur aja, saya sendiri juga kadang setiap hari mengalami percobaan. Terkadang mau melakukan dosa, terkadang malas mau baca Alkitab, terkadang tidak menyisihkan waktu untuk berdoa. Dan itu setiap hari pasti ada percobaan. Tapi apa yang membuat kita mau lagi untuk merindukan supaya hidup kudus? Dan itu poin saya yang ketiga ialah kita harus fokus mencintai Tuhan dan mengenal Dia lebih dalam, dan jangan bukan fokus tentang peraturannya. Kalau kita pelajari firman-Nya dan lihat kehidupan Yesus, apa ya kita baca Matius, Markus, Lukas tentang pelayanan ministry Tuhan waktu dia sekitar umur 30-33, kita semakin lama semakin cinta gitu dengan Tuhan. Lihat hidupnya dia, bagaimana Yesus benar-benar bahan dari perjanjian baru, betapa Tuhan itu tuh bisa mengkonek segala sesuatu. Dia benar-benar kedaulatannya itu tuh luar biasa. Kalau kita baca firman-Nya, ya dengan kita belajar firman Tuhan lebih lagi, kita makin lama kita akan merasa semakin cinta dan semakin tertarik gitu untuk mempelajari tentang Tuhan lebih lagi. Jadi kita harus fokus tentang mengenal dan menjalani hubungan dengan Tuhan, daripada fokus untuk saya harus turuti hukum ini. Nah, jika cinta kita pada Tuhan makin bertumbuh, kita lama-lama mau karakter kita seperti karakter Yesus. Pasti itu. Hukum itu memberi kita gambaran dan cara-cara tentang kekudusan, ya. Tetapi kasih karunia memberi kita kekuatan untuk hidup kudus. Jadi hukum itu cuman gambaran
dan cara-cara tentang untuk kekudusan. Tetapi in the end of the day, kasih karunia-Nya Tuhan dengan darahnya Dialah yang membuat kita untuk hidup kudus. Kekuatan dari Tuhanlah yang membuat kita dapat hidup kudus. Tuhan memberi kita banyak perintah, maka Dia juga akan memberikan kasih karunia-Nya agar kita dapat melakukan perintah-perintah-Nya. Karena Tuhan itu pasti provide. Dia pasti akan memberikan kita kekuatan untuk supaya kita dapat menaati peraturan-peraturannya. Nah, kalau kita selalu fokus dengan hukum-hukumnya Tuhan dan bukan fokus mempelajari Tuhan dan mencintai Tuhan lebih lagi, apa yang kita lakukan untuk hidup kudus itu nanti berdasarkan dengan ketakutan, rasanya kayak condemning. Tapi jika kita fokus dengan mau mengasihi Tuhan lebih lagi, mempelajari supaya hidup kita karakternya seperti Tuhan Yesus, kita menjalani hidup benar berdasarkan dari kasih Tuhan, bukan dari ketakutan. Dan poin saya yang terakhir ialah selalu berdoa dan minta Tuhan memeriksa hati kita. Karena ya selama kita hidup di dunia ini, pasti selalu ada pencobaan, keterbatasan, dan kesalahan yang terkadang ya sampai kita tuh kadang nggak tahu gimana cara mengatasinya. Tapi kita harus ingat Tuhan itu Tuhan tuh berdaulat. Tidak ada yang mustahil bagi Dia, dan Dia selalu mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan supaya kita untuk hidup kudus pun Tuhan juga memberikan kekuatan supaya kita hidup kudus. Jadi ya selalu berdoa, baca firman-Nya, dan minta Roh Kudus pimpin. Ini ada doa di Mazmur 139 ayat 23-24. Di situ ditulis, selidikilah aku ya Allah dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Doa ini sebenarnya benar-benar doa yang kalau kita enggak yakin dengan doa ini harus hati-hati. Karena saya personally pernah doa begini sama Tuhan, dan Tuhan reveal, kasih tahu, wah ternyata saya kira saya orang yang benar, tetapi ternyata tidak. Jadi kalau berdoa seperti ini kita harus benar-benar mean it, benar-benar bilang sama Tuhan, Tuhan periksa hati saya, apa yang tidak berkenan dengan Tuhan, tolong Tuhan periksa, dan kita harus mau diubah. Karena kita sebagai manusia tidak pernah 100% benar. Kita perlu Tuhan untuk mengubahkan hati kita, dan ya jalani hidup ini itu it's a journey, seperti bersama Tuhan gitu. Renungan yang saya bawakan berakhir di sini. Ya untuk supaya kita memiliki kerinduan untuk hidup kudus, kita harus rajin dan tekun baca firman-Nya, lakukan juga firman-Nya, dengarkan dan lakukannya, fokus kepada relationship hubungan kita dengan Tuhan, jangan fokus kepada hukum-hukumnya. Karena jika kita semakin mencintai Tuhan, otomatis kita bakal turuti, obey hukum-hukumnya. Dan yang terakhir, selalu berdoa dan minta Tuhan memeriksa hati kita. Sampai sini renungan saya, semoga memberkati. Enjoy the rest of your week. Bye. Tertindih dengan beban berat
Dia ubah ku jadi baru. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Yesus